Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Mungkin ya, di antara teman-teman pernah menjumpai atau melihat secara langsung orang yang mengaku dirinya sebagai praktisi ruqyah syariah, tapi prakteknya dia menangkap jin dalam botol. Ya, prakteknya dia menangkap jin dalam botol. Kejar-kejar jinnya, ditangkap, kadang-kadang sampai jatuh dikejar lagi sampai dapat. Kemudian botolnya dibuka, tutupnya, dimasukkan dalam botol atau botol aqua atau botol apa saja. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini ya, Anda jumpa seperti ini, Anda jangan percaya ya. Itu adalah uskun, ustadz dukun yang mengaku bisa nangkap jin dalam botol. Karena ruqyah yang syariah, yang benar, tidak ada ya ruqyah itu dengan cara menangkap jin dalam botol. Nah, dia bisa kejar-kejar jin, nangkap jin, berarti dia nampak ada jin. Nah, orang yang bisa lihat jin itu penyakit ya teman-teman, bukan kelebihan. Bahkan itu pertanda ada jin di kelopak matanya, bertengger. Artinya ada khodamnya orang itu ya. Sementara kita tidak boleh dalam Islam bermitra, bekerja sama dengan jin, karena jin pasti akan merusak dan menghancurkan kita. Tidak kena kita, istri kita. Tidak kena istri kita, anak keturunan kita. Jadi dia akan menghancurkan kehidupan kita. Jadi tidak ada untungnya sama sekali, teman-teman. Dan normalnya manusia, fitrahnya manusia itu nggak bisa lihat jin ya, kecuali para nabi. Karena para nabi Allah berikan mukjizat. Sementara kita, siapa kita? Ya, kita bukan nabi. Sekalipun ulama, kita ulama, ustadz, tetap tidak bisa melihat jin, kecuali jin itu menjelma. Ya, jin menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, dan itu kan biasa. Tapi kalau senantiasa dia bisa lihat jin, di mana saja dibawa dia bisa lihat jin, dibawa ke suatu ruangan dia bisa lihat, di kelas, di gedung-gedung, di bawah pohon kayu, itu tanda ada jin di kelopak matanya. Karena normalnya manusia tidak bisa lihat jin. Allah menyebutkan, teman-teman, dalam surah Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis atau jin dan keturunannya atau kabilahnya itu bisa melihat kamu dimanapun kamu berada, sementara kamu tidak bisa melihat mereka. Jelas ya? Ini surah Al-A'raf ayat 27. Allah langsung mengatakan demikian. Nah, kemudian kita perhatikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, yang semua orang-orang di Nusantara ini, Indonesia ini, yang mengaku bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku-ngaku bisa lihat jin, ya, maka akan kami batalkan persahadatannya. Syahadatnya batal. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Kecuali para nabi. Ya, barang siapa yang bisa mengaku-ngaku bisa melihat jin,
maka kami batalkan persahadatannya kecuali para nabi. Ya, nah, jelas ya teman-teman, bahwasanya kalau ada orang mengaku sebagai praktisi ruqyah, metodenya menangkap jin dalam botol, itu bukan ruqyah yang syariah. Itulah uskun ya, ustadz dukun atau dukun, sama saja. Ya, tinggalkan ya, jangan percaya. Nah, jangan percaya, jangan mengundang praktek-praktek yang seperti itu, yang mengaku sekarang ini sebagai ruqyah. Dari pengalaman saya, pernah seorang pasien, yaitu daerah Gayulus ya, Aceh. Di situ ada seorang perempuan minta ruqyah. Keluhannya sering sakit kepala, bahunya berat, susah tidur, mudah emosi, ya, jantung tidak tenang, berdebar-debar, dada yang sesak. Intinya minta ruqyah. Saya diundang untuk meruqyah, tepatnya di Kampung Air Jernih ya. Nah, sebelum saya ruqyah, saya tanya dulu teman-teman. Kak, saya bilang, pernah nggak ruqyah sebelumnya? Atau mengundang ruqyah sebelumnya, sebelum saya ini? Sebelumnya lah ya. Pada bilang, pernah. Kayak mana ruqyahnya? Nah, di apa namanya? Jinnya ditangkap dalam botol. Botolnya taruh di mana? Botolnya taruh di depan rumah, ditanam. Dah. Saya bilang, Mbak, apa kakak masih sakit kepala? Iya. Bahunya berat? Iya. Jantung debar-debar? Iya. Ketakutan? Iya. Was-was? Iya. Gelisah? Iya. Lengkap semua. Saya yakin dengan ciri itu dia masih ada jin. Singkat cerita, saya ruqyah. Masih kesurupan. Nah, kesurupan, saya bilang, mana jinnya yang ditangkap dalam botol? Bohong. Botolnya di mana? Depan rumah. Gali, saya bilang. Gali, saya bakar tuh botolnya. Ya, logika saja. Untuk apa ditaruh di muka rumah kita kalau memang jin itu sudah masuk dalam botol? Untuk apa? Ini kan pembodohan, teman. Ini kan pembodohan kepada kaum muslimin, ya kan? Nah, logikanya gitu. Bawa aja untuk dia aturannya kan, atau pijak-pijakkan botolnya, kan gitu istilahnya. Nah, ini pembodohan, teman-teman. Tidak ada jinnya ditangkap dalam botol, masuk dalam botol betulan, tidak ada. Ini trik-trik pembodohan, ya, apa namanya, dusta. Nah, memang seperti itu. Dukun itu suka berdusta, disebutkan oleh ulama. 100 macam perkataan dukun, 99 macamnya dusta, bohong. Kalaupun ada yang tepat, karena ada jin yang berhasil mencuri buta langit, yang membisikkan atau disampaikan kepada dukun itu, ya. Karena itu, kalau ada ngaku ruqyah tapi nangkap jin dalam botol, prakteknya atau metodenya, ini adalah uskun, ustadz dukun. Tinggalkan ya. Demikian saja ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.